Pernah kepikiran gak sih gimana caranya orang-orang yang udah sukses banget, yang udah di puncak tapi kok bisa tetap membumi? Apa ya rahasianya? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas soal itu. Kita mulai dari sini, sebuah kalimat yang dalam banget. Sukses itu ujian. Ini kedengarannya aneh kan? Soalnya, kita sering banget mikir kalau sukses itu ya tujuan akhir, garis finish. Padahal, justru disitulah ujian yang sebenarnya baru aja dimulai. Dan ini dia kuncinya. Ujian terberat itu ternyata bukan pas kita lagi berjuang, pas kita lagi nggak punya apa-apa. Bukan. Ujian yang sesungguhnya itu justru pas kita udah punya segalanya. Wah, di situ karakter kita diuji habis-habisan. Terus, gimana caranya mereka bisa lulus dari ujian kesuksesan ini? Oke, mari kita masuk ke pilar yang pertama. Mereka sadar betul kalau mereka itu nggak sendirian. Jadi orang sukses yang beneran hebat itu selalu ingat, pencapaian mereka itu bukan cuma karena kerja keras mereka sendiri. Ada tim yang solid banget di belakangnya, ada dukungan keluarga yang nggak ada habisnya, dapat kesempatan di waktu yang pas pula. Belum lagi faktor-faktor lain di luar kendali mereka. Kesadaran inilah yang bikin mereka tetap napak tanah. Oke, kita lanjut ke pilar kedua yang ini juga nggak kalah krusial, yaitu kebiasaan untuk nggak pernah berhenti belajar. Nah, ini yang menarik dari mindset mereka. Mereka tuh selalu menempatkan diri mereka sebagai seorang murid. Nggak pernah ada tuh kata-kata, gue udah tahu semuanya. Buat mereka, selalu ada level baru. Selalu ada ilmu baru yang harus dikejar. Coba deh kita lihat perbandingannya. Jelas banget kan? Di satu sisi, ada orang yang ngerasa udah paling pinter, udah tahu segalanya. Hasilnya, ya udah berhenti bertumbuh, mandek di situ aja. Tapi di sisi lain, mereka yang tetap jadi murid seumur hidup, wah, mereka bakal terus naik level, terus berkembang. Gak ada matinya. Sekarang kita masuk ke pilar yang terakhir. Pilar ini adalah tentang sebuah pergeseran fokus dari pencapaian buat diri sendiri menjadi sebuah tanggung jawab yang jauh lebih besar. Intinya tuh gini, mereka ngelihat kesuksesan itu bukan sebagai piala buat dipajang, tapi sebagai panggung. Dan semakin besar panggung yang mereka punya, semakin besar pula tanggung jawab mereka buat ngasih dampak positif ke orang banyak. Fokusnya langsung bergeser dari apa yang bisa gue dapet, jadi apa yang bisa gue kasih. Oke, kita udah bahas 3 pilar tadi. Sadar kalau kita nggak sendirian, terus belajar, dan fokus memberi dampak. Jadi sebenarnya apa sih benang merah yang nyambungin semuanya? Apa rahasia di balik kesuksesan yang bisa awet dan tahan lama? Jawabannya adalah kerendahan hati. Tapi jangan salah paham dulu ya. Rendah hati di sini tuh bukan berarti lemah atau minder. Sama sekali bukan. Justru sebaliknya, ini adalah strategi paling ampuh buat ngejaga kesuksesan biar nggak rapuh dan bisa bertahan lama. Nah, sekarang giliran saya yang nanya ke kamu. Coba deh, menurut kamu pribadi, apa sih satu hal yang paling penting yang bisa bikin seseorang tetap rendah hati waktu dia lagi di puncak-puncaknya? Coba deh bagiin pendapat kamu di kolom komentar ya. Dan sebagai pengingat buat kita semua, yuk tulis juga tetap rendah hati. Mari kita sama-sama belajar buat terus naik level bareng-bareng.